Kalau buat akun bisa, tetapi belum bisa daftar P3K 2024, kata Pak Harmen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan pembuatan akun di portal SSCASN. Nah, kapan kita bisa membuat akun, teman-teman ya? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pendaftarannya insya Allah akan dimulai tanggal 1 sampai 20 Oktober untuk yang masuk dalam gelombang pertama ya. Oke, ada gelombang pertama. Nah, yang masuk dalam gelombang pertama admin sudah bahas di video sebelumnya dan tidak mungkin admin ulang-ulangi lagi. Nah, banyak sekali pertanyaan terkait dengan pembuatan akun ini, teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada saran-saran berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, sebagaimana salah seorang rekan kita bertanya di kolom komentar seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat, mau nanya ya, Pak, sekarang sudah bisa buat akun. Oke, teman-teman ya, sudah bisa buat akun. Nah, pastinya pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan rekan-rekan semua. Namun, sebelum teman-teman membuat akun, kita juga ada bocoran atau informasi dari salah seorang rekan bahwa, nah ini ya, 9 menit yang lalu, perlu diingat untuk pendaftaran tanggal 1 Oktober 2024 tidak bisa asal daftar. Nah, ini terkait pendaftaran ya. Tidak bisa asal daftar karena akan diminta surat keterangan dan pernyataan dari kepala dinas. Surat keterangan dan pernyataan dari kepala dinas, teman-teman ya, katanya beliau. Sepertinya beliau ini mendapatkan bocoran dari instansinya, oke, atau dari Pemdanya seperti itu. Jadi katanya untuk pendaftaran. Namun untuk daftar dan buat akun itu dua hal yang berbeda, teman-teman ya. Kenapa admin katakan dua hal yang berbeda? Seseorang dikatakan mendaftar ketika dia sudah submit pendaftaran. Oke ya, atau bahasanya menyelesaikan ya, atau mengakhiri pendaftaran itu, baru mereka disebut sebagai pendaftar. Seperti sekarang banyak rekan-rekan honorer mendaftar CPNS. Nah, namun pada akhirnya mereka gagal administrasi dan ingin ikut di P3K. Nah, itu disebut dengan pendaftar. Kalau masih sekedar buat akun, itu tidak jadi masalah. Nah, terkait dengan buat akun ini, nah kita cek penjelasan daripada BKN ya. Nah, kita ada informasi dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini informasinya teman-teman ya, disampaikan pada tanggal 28 November pada pukul 19 ya. 28 November pukul 19, di mana info Badan Kepegawaian Negara soal pembuatan akun SSCHSN, perbedaan pendaftaran P3K 2024 untuk honorer. Nah, ini ya, ada katanya perbedaan pendaftaran. Oke, kita cek bersama-sama saja teman-teman ya. Badan Kepegawaian Negara memberikan informasi mengenai kapan pembuatan akun SSCHSN ini. Ini SSCHSN ini setelah 2 hari terakhir kalangan honorer dihebohkan dengan adanya peserta yang bisa membuat akun di daftar sschsn.bkn.go.id akun. Nah, ada yang katanya beberapa hari ini yang sudah bisa, teman-teman ya. Nah, tapi sebenarnya pada saat pendaftaran CPNS sebenarnya sudah ada ya, teman-teman ya, yang menyampaikan hal itu kepada admin di kolom komentar channel ini. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau BKN, yaitu Pak Suharmen, nah ini, para honorer sudah bisa membuat akun, namun mereka belum bisa mendaftar. Nah, ini admin tadi jelaskan di awal atau di menit sebelumnya, teman-teman ya, bahwa untuk daftar dan buat akun itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi di sini kembali ternyata dijelaskan oleh Pak Harmen, mereka belum bisa mendaftar. Kalau buat akun bisa, tetapi belum bisa daftar P3K 2024. Ini disampaikan oleh Pak Deputi Suharmen pada hari Sabtu 28 September. Nah, jelas teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Dia menegaskan yang sudah membuat akun SSCHSN bisa melanjutkan ke tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan BKN. Sesuai jadwal teman-teman ya. Tapi kan untuk hari ini belum teman-teman ya, besok juga belum. Nanti tanggal 1 baru boleh ya. Nah, di sini juga dijelaskan kok. Untuk honorer yang masuk database BKN,
akan mendaftar lebih dahulu. Jelas ya? Yang masuk dalam database akan mendaftar lebih dahulu, yaitu dimulai pada tanggal 1 sampai 20 Oktober 2024. Sedangkan honorer non-database, nah jelas ya. Sedangkan honorer non-database dan lulusan PPG atau pendidikan profesi guru nanti dimulainya pada 17 November hingga 31 Desember 2024. 1 bulan lebih, teman-teman ya. 1 bulan lebih diberikan kesempatan untuk yang non-database dan PPG mendaftar. Jadi didahulukan terlebih dahulu yang masuk dalam database BKN atau yang masuk dalam kategori poin 1 A, B, dan C. Nah, seperti itu teman-teman ya, yang ada di jadwal yang sudah di-share ya. Admin juga sudah jelaskan itu. Nah, alasannya, nah ini, sengaja dibedakan jadwalnya karena ada pelamar prioritas, ada XK2, honorer yang masuk database, dan ada yang belum terdata. Oke. Dia menjelaskan honorer non-database yakni tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah atau di sekolah negeri ya, bahasanya kalau guru seorang pengajar ya, di sekolah negeri, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa waktu pendaftaran bagi pelamar honorer non-ASN database dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut. Nah, kita coba cek ya apa penjelasannya di sini. Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS 2024 dan pengadaan P3K 2024 bagi pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023. X, K2 dan non-ASN yang masuk database. Di poin B, BKN belum memiliki data terkait pelamar honorer non-database dan lulusan PPG sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar alias tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di poin C, mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta sebaran calon pelamar baik bagi pelamar prioritas yaitu pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023, XK2 non-ASN yang masuk dalam database. Terus honorer non-database dan lulusan PPG. Nah, di sini kembali diinformasikan terkait adapun jadwal seleksinya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini kembali diingatkan terkait jadwalnya. Oke, teman-teman ya. Jadi terkait pembuatan akun, kalau ada yang sudah bisa, itu sah-sah saja buat akun, tapi untuk daftar itu belum bisa. Apalagi rekan-rekan yang honorer non-database ini ya. Nah, ini yang lulusan PPG. Nah, ini teman-teman ya, itu masih lama teman-teman ya. Nanti di tanggal 17 November. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah informasi atau penjelasan dari Pak Harmen terkait buat akun. Buat akun sudah bisa, namun admin berpesan kepada rekan-rekan semua. Namun sebelum admin melanjutkan, pesan yang akan admin sampaikan buat rekan-rekan semua, silahkan bergabung di saluran WhatsApp yang admin sudah sampaikan di di deskripsi video teman-teman ya. Silahkan scroll, buka videonya, scroll ke bawah. Admin sudah sampaikan, bahkan admin seringkali menyampaikannya juga di sematan komentar. Ya teman-teman ya, silahkan bergabung di sini. Admin juga sering berbagi informasi di sini, apalagi kalau informasi singkat. Karena mungkin saja ada pertanyaan dari rekan-rekan yang dianggap penting, tapi admin sudah tidak melihat ya, karena sudah ditindih mungkin dengan komentar-komentar lainnya. Jadi teman-teman boleh gabung di saluran WhatsApp admin yang ini. Oke teman-teman ya. Akun silahkan dipersiapkan dengan baik datanya teman-teman ya. Admin lanjutkan, dipersiapkan dengan baik data-data yang dibutuhkan seperti ijazah dan dokumen pendukung lainnya termasuk KK-nya, dan perhatikan data di KTP-nya teman-teman ya. Dan juga yang paling terpenting yang ingin admin sampaikan di akhir video ini, silahkan dicek NIK-nya teman-teman ya. Dicek NIK-nya di Sipol. Ingat ya, hati-hati. Ini banyak kasus nih di salah satu instansi, admin sudah share videonya. Mereka itu tercatut namanya sebagai pengurus partai politik. Jadi dicek NIK-nya
Terus disiapkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Oke teman-teman ya. Siap-siap, insya Allah tanggal 1 sampai tanggal 20 Oktober gelombang pertama sudah bisa daftar.